Bola Jeruk Aksa, menyajikan analisis dan sajian menarik mengenai sepak bola. Jika tak ingin ketinggalan informasi seputar sepak bola internasional, silahkan subscribe channel ini. Persik Kediri kehilangan 3 pemain, jelang menghadapi lanjutan BRI Liga 1. Persik Kediri dipastikan tidak diperkuat 3 pilarnya, ketika memulai perjuangan pada lanjutan putaran pertama Liga 1, di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ketiga pemain itu ialah M. Rivaldi, Riyadno Abioso, dan Samsul Arifin. Kabar ini disampaikan langsung oleh sang pelatih kepala, yakni Divaldo Alves. Seperti diketahui, Persik Kediri akan bersua dengan Persib Bandung, pada pekan ke-12 di Stadion Manahan Solo. Namun, pelatih berdarah Portugal itu tak perlu risau, dengan absennya 3 pemain tersebut. Karena untuk di posisi bek kanan milik M. Rivaldi, masih ada nama Agil Munawar, dan juga Fafa Mario Yagalo. Sedangkan untuk peran Abioso di penyerang sayap, bisa digantikan oleh Rahel Radiansyah, atau Faris Aditama. Begitupun di posisi bek kiri dari Samsul Arifin, masih ada nama Dani Saputra, dan Yusuf Meilana. Kami merasa masih cukup aman. Tapi, kita lebih senang, kalau semua pemain dalam kondisi bugar. Karena kami butuh semua pemain untuk rotasi, pada jadwal yang sangat padat nanti, tutur Divaldo Alves. Jadwal 6 laga putaran pertama lanjutan BRI Liga 1, memang sangat berdekatan. Bahkan ada 4 pertandingan, di mana skuad Persik Kediri harus bermain 3 hari sekali. Apalagi untuk saat ini, posisi Persik Kediri masih terbenam di dasar klasemen sementara, dan membutuhkan banyak poin untuk bangkit lagi. PSM Makassar masih belum terkalahkan, Bernardo Tavares belum puas. Tim Juku Eja kembali melanjutkan tren positif, sebagai tim yang belum pernah mengalami kekalahan, di Liga 1 musim ini. Itu setelah mereka berhasil menumbangkan Persikabo, dengan skor 2-0 di Stadion Sultan Agung Bantul. Kemenangan PSM tercipta menjelang berakhirnya babak kedua, melalui sundulan kepala Donald Bisa. Kemudian dilanjutkan gol sepakan keras dari Everton Nascimento, pada menit ke-88. Meski demikian, arsitek PSM Makassar, Bernardo Tavares masih kecewa dengan beberapa penampilan pemainnya, yang belum dapat menjalankan instruksinya dengan baik. Masih ada beberapa pemain yang kurang menunjukkan eksistensinya. Tapi itu normal, karena kita latihan tanpa ada pertandingan yang kompetitif, kata Bernardo Tavares. Begitupun di sepanjang pertandingan babak pertama, pasukan Ramang memiliki sejumlah peluang, yang tidak bisa dikonversikan menjadi gol. Kita membubuhkan banyak peluang, sedangkan mereka hanya mendapatkan 1 atau 2 peluang, ujar sang pelatih. Memasuki babak kedua, pelatih berpaspor Portugal ini mengatakan, permainan PSM mengalami sedikit perubahan, dengan transisi yang cukup baik. Sebenarnya pada pertandingan ini, pemain Persikabo mendapatkan beberapa peluang, yang tidak bisa dijadikan sebagai gol. Dengan kemenangan atas Persikabo ini, PSM untuk sementara masih memimpin klasemen, dengan torehan 25 poin dari 11 pertandingan, tanpa sekalipun mengalami kekalahan. Debut pemain PSIS Ridho Syuhada. Debut Carlos Fortes kalah manis. PSIS Semarang berhasil meraih kemenangan, saat menghadapi Madura United, pada laga lanjutan BRI Liga 1 2023. Pertandingan kontra Madura United itu, menjadi laga debut bagi kedua pemain PSIS Semarang. Keduanya ialah Carlos Fortes, dan juga pemain muda Ridho Syuhada. Debut Carlos Fortes masih kalah manis, dengan anak muda berusia 18 tahun itu. Dalam laga perdananya, Ridho langsung mencetak gol di laga tersebut. Dalam kondisi unggul, keduanya diturunkan sang pelatih dari bangku cadangan. Ridho masuk di menit ke-70, untuk menggantikan Wawan Febrianto.
Setelah pemain didikan PSIS itu masuk, Laskar Mahesa Jenar kembali mencetak gol tambahan, melalui kaki Fredian Wahyu. Selanjutnya, Carlos Fortes masuk menggantikan Hari Nur Yulianto di menit ke-74. Ujung tombak PSIS Semarang itu, tidak banyak mendapat servis dari rekannya. Gol tambahan justru berhasil dicetak oleh sang pemain muda, yaitu Ridho Syuhada. Pelatih PSIS Semarang, yakni Ian Andrew Gilan, mengaku puas dengan hasil kerja keras timnya di lapangan. Ia pun berterima kasih kepada para pemain atas kemenangan yang didapatkan dari Madura United. Ini pertandingan yang sangat memuaskan. Mental pemain sangat baik, kata sang pelatih. Eberbesa tampil impresif, Bali United tekuk Persita Tangerang. Bali United berhasil mengalahkan Persita Tangerang dengan skor 3-2, dalam lanjutan Liga 1 musim ini. Eberbesa menjadi sosok bintang kemenangan Serdadu Tridatu, dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Bermain di Stadion Manahan, Bali United unggul lebih dulu pada menit ke-20. Sundulan M. Rahmat yang memanfaatkan umpan Eberbesa, sukses menaklukkan kiper Persita, yakni Dika Bayangkara. Pada babak kedua, Persita bangkit dan menyamakan kedudukan, lewat Fahreza Sudin. Namun 3 menit berselang, Bali United kembali unggul lewat Eberbesa. Persita kembali menyamakan kedudukan 2-2, pada menit ke-74. Wildan Ramdhani melepaskan crossing, yang sukses ditanduk oleh Agustin Cataneo. Namun, kemenangan akhirnya menjadi milik Bali United, usai Eberbesa mencetak gol keduanya di laga ini. Ia berhasil mengeksekusi penalti pada menit ke-89, akibat pelanggaran yang dilakukan Dika Bayangkara, terhadap Willian Pacheco. Skor 3-2 bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Bali United naik ke peringkat 2 klasemen sementara, dengan torehan 24 poin dari 12 laga. Skuad Stefano Cugura terus menguntit PSM Makassar, dengan hanya berselisih 1 poin. Sedangkan Persita berada di urutan kelima, dengan raihan 22 poin dari 12 laga. Pulih dari cedera, Victor Igbonevo akan jaga tembok pertahanan Persib Bandung. Bek naturalisasi asal Nigeria yang kini membela Persib Bandung, Victor Igbonevo menyebut kondisi fisiknya saat ini tetap terjaga, dan siap untuk kembali beraksi. Dia akan tampil dengan lugas, untuk memberikan yang terbaik bagi Persib Bandung. Victor Igbonevo menyambut dengan baik, usai Liga 1 Indonesia kembali bergulir. Apalagi, kabar itu datang di saat cedera patah tulangnya sudah mulai pulih. Dengan kembali bergulirnya kompetisi, Victor Igbonevo merasa sangat senang. Karena menurut dia, berlatih tanpa kepastian, bukanlah hal yang mudah.